Belakangan gue lagi introspeksi diri dan gue menyadari bahwa semakin gue bertambah usia, gue itu menjadi orang yang semakin skeptikal terhadap banyak hal. Biasanya skeptikal itu berpusat pada hal-hal di luar diri lu sendiri ya. Tapi di sini gue juga kadang skeptis dengan diri gue sendiri, dengan rencana yang udah gue buat. Mungkin ketika kalian denger ini kayak konotasinya negatif aja gitu. Lah masa lu gak percaya sama diri sendiri, masa lu gak begini, lu gak begitu, gimana mau maju. Tapi ada sisi positif yang gue dapatkan, dan sebenarnya bukan gue gak percaya diri ya, itu beda lagi. Ya gue jelasin dulu kenapa gue menjadi orang yang agak skeptis belakangan. Karena ya seperti yang kalian tahu, semakin banyak hoax yang beredar. Jadi gue perlu menjadi orang yang harus nggak langsung percaya gitu. Ibarat untuk memfilter diri dari berita-berita yang hoax. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mulai banyak tren-tren yang bisa dibilang hype-nya itu diada-adain oleh orang-orang hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi mereka. Mungkin buat teman-teman masih ingat kasusnya yang kripto, habis itu kasusnya yang afiliator, kan kayak gitu ya. Dimana banyak afiliator dan juga influencer yang bilang kalau kalian pakai ini nanti bisa dapat untung dalam waktu singkat, bla 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 bla. Gue sih udah agak skeptis ya. Awalnya aja udah skeptis, lalu tiba-tiba keluar berita orang pada rugi di kripto, banyak yang rakpul. Habis itu afiliator pada ditangkepin karena ternyata ilegal, bla 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 bla. Gimana gua nggak makin skeptis ya kan? Ternyata apa yang gua tidak percaya itu ternyata beneran gitu. Jadi ya bisa dibilang dengan kehadiran banyak teknologi baru, dengan hal-hal baru yang ada di dunia ini, gue nggak bisa langsung percaya, harus benar-benar dipelajari dulu, kemudian baru benar-benar dilakukan kalau gue udah benar-benar yakin. Jadi skeptical ini atau skeptis itu bisa menjadi filter yang bagus buat gue untuk nggak langsung melangkah dan bisa dibilang beresiko tinggi gitu. Terus lanjut, kenapa gue skeptis dengan diri gue sendiri? Sebenarnya skeptis dari diri gue sendiri itu lebih ke arah untuk memfilter diri gue juga. Jadi kan seperti manusia pada umumnya, di mana gue itu pun banyak keinginan, dan untuk mencapai keinginan itu gue banyak hal yang harus gue lakukan. Nah disinilah gue mulai berpikir agak skeptis ya. Apakah yang gue lakukan ini bisa bagus buat kedepannya gitu ya? Skeptis dicampur dengan pesimistis lah. Apakah hal yang gue lakukan ini bisa bermanfaat buat gue? Apakah bisa berjalan dengan lancar? Ya dengan kata lancar aja itu udah lumayan skeptis sih. Sehingga gue bisa mempertimbangkan dengan matang hal-hal yang harus gue lakukan, kemudian resiko yang akan gue hadapi nanti. Apakah gue siap dengan kondisi gue saat ini? Kemudian bukan cuma action ya, bahkan dari rencana planning tahunan. Kan gue udah sering cerita ya, jadi setiap tahun itu gue bikin beberapa rencana yang akan gue lakukan setiap tahunnya. Dan gue itu lumayan skeptis juga dengan rencana gue. Skeptisnya itu bukan rencana ini bakal tidak berjalan, bukan. Tapi gue skeptisnya itu adalah rencana ini bakalan berjalan lancar. Nah itu skeptis karena ya bisa dibilang 20% rencana gue yang udah gue buat itu yang berjalan lancar, sisanya ya ada aja halangannya gitu. Lalu juga berbasis data yang udah gue kumpulkan beberapa tahun ke belakang tentang rencana-rencana gue, kemungkinan yang terwujud juga cuma berapa persen gitu. Ya beda-beda sih, tapi ada peningkatan, ada penurunan. Jadi itu yang membuat gue lumayan skeptis juga. Tapi dengan begitu gue pede untuk terus mengejar apa yang udah gue rencanakan. Dan ya skeptisnya cuma skeptis nggak capai target aja, bukan berarti gue nggak melakukan ya. Sehingga gue terus mencari cara untuk terus mewujudkan target tersebut. Ya semoga persenannya naik lah tahun ini, ibarat kayak gitu. Dan salah satu hal juga yang membuat gue skeptis dengan rencana gue sendiri adalah sampai saat ini rencana yang gue buat itu masih berfokus pada target atau resultnya ya, sehingga nggak ada action yang bisa gue tulis dengan jelas di situ. Dan itulah yang membuat gue skeptis, karena
untuk mencapai hasil ini gue aja belum tahu langkahnya, dan itu masih gue cari dalam perjalanan di tahun itu. Sehingga ya kalau misalnya gue nggak menemukan cara, berarti gue nggak mencapai targetnya, seperti itu. Jadi ibarat gue buat rencana untuk mencapai target ini, tapi pada nyatanya atau aksinya di tahun tersebut gue malah mencari action untuk mencapai hal tersebut. Sehingga bukan apa ya, fokus gue bukan di targetnya, malah itu yang bikin gue skeptis. Tapi bukan berarti gue nggak percaya diri untuk bisa mencapai hal tersebut ya. Gue memandang hal ini sebagai sisi yang positif, sehingga untuk tahun-tahun ke depan pun gue akan terus menjadi orang yang agak skeptis. Mungkin ada porsinya kadang dikurangin, ada yang memang harus benar-benar waspada, tapi selama itu membuahkan hasil yang positif buat gue, dan why not gitu. By the way, ini aja nih yang namanya daily opsia, rencana gue setiap hari atau mungkin beberapa hari gue upload aja, jadinya mingguan, jadi weekly opsia. Tapi ya tetap sih gue ini aja deh, tetap namanya daily opsia, karena ada kemungkinan gue lagi gabut dan punya informasi itu di hari yang bukan hari uploadnya, tiba-tiba gue upload, tetap masuknya ke daily opsia. Jadi gue akan terus mempertahankan daily opsia ini, karena ya balik lagi semuanya juga karena kesibukan, bukan karena apa namanya karena gue males. So ya bodo amat lah, yang penting tetap upload. Oke, gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya dan daily opsia lainnya.